Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Cahyaning Tias dari kelas 12 RPL. Di sini saya akan meresensikan novel Ayahku Bukan Pembohong dari penulis yang bernama Terelie. Diterbitkan pada tahun 2011, memiliki tebal halaman sebanyak 299 halaman, dan bila kita fokus untuk membacanya, kemungkinan buku ini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari sehari. Buku ini bercerita tentang kehidupan seorang anak yang dibesarkan oleh ayahnya melalui dongeng atau cerita-cerita tentang kesederhanaan hidup. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang penuh hingar-bingar gemerlap rumah mewah, harum seragam jabatan, dan gelak tawa atas limpahan uang di sudut-sudut kamar. Percayalah, bila kalian tidak bisa menemukan intisari apa itu kesederhanaan hidup atau hakikat kebahagiaan sejati dalam buku ini, tidak ada lagi cara yang lebih baik untuk menjelaskannya. Bagi Terelie, mungkin menulis akan membuat pandangan orang-orang berubah. Setidaknya, mereka akan memiliki pandangan baru mengenai kesederhanaan hidup. Jadi, seorang anak ini yang bernama Dem, yang tentunya menjadi tokoh utama dalam novel ini, yang diceritakan dongeng-dongeng oleh ayahnya sendiri. Akan tetapi, tiba suatu masa di mana dongeng-dongeng tersebut membuat dia membenci ayahnya sendiri. Mengapa Dem bisa membenci ayahnya sendiri? Ini bermula ketika ibunya meninggal dunia. Ayahnya selalu mengatakan bahwa ibunya adalah orang yang paling bahagia dalam 10 tahun terakhir. Masa-masa di mana ibunya ternyata sudah memiliki komplikasi penyakit. Dem marah karena ia tidak pernah diberitahu dan mengapa ibunya tidak menjalani masa-masa pengobatan selama ini. Selanjutnya, saya akan membacakan kutipan adegan awal mula Dem membenci ayahnya ini. Kenapa ayah tak pernah cerita setahun lalu kondisi ibu memburuk? Itu pertanyaan pertama Dem saat dokter meninggalkan mereka. Ayahnya hanya diam, kemudian bilang kalau mereka tidak ingin membuat Dem cemas dan mengganggu sekolah Dem. Dem menyergah dan mengatakan bahwa seharusnya ibunya menjalani perawatan panjang itu, dan ayahnya hanya bilang kalau itu semua percuma. Malam itu terjadi perdebatan panjang antara Dem dan ayahnya. Ayah menceritakan kepada Dem bahwa 20 tahun yang lalu, saat ayah dan ibu Dem baru saja menikah, si Raja Tidur bilang bahwa semua sakit ada obatnya, kecuali tua. Sayangnya, pengetahuan medis saat itu belum cukup memadai untuk pengobatan kelainan bawaan ibu Dem. Si Raja Tidur adalah ayah angkat ayah Dem. Dia mempunyai 4 gelar profesor dan 8 bidang ilmu pengetahuan yang dikuasainya, termasuk ilmu kedokteran. Si Raja Tidur bilang bahwa tidak ada obat yang dapat membuat ibunya sembuh. Satu-satunya yang membuat ibu Dem bertahan adalah rasa bahagianya. Semakin bahagia dirinya, semakin lama dia bertahan. 20 tahun ibu Dem bertahan dalam sakitnya, ibu Dem benar-benar bahagia 20 tahun terakhir. Tapi Dem membantah. Dem tahu ibu tak pernah bahagia selama 20 tahun terakhir. 20 tahun ibunya hidup apa adanya, sehat 4 bulan, jatuh sakit 1-2 minggu. Dem tidak pernah melihat ibunya tertawa bahagia, kecuali tersenyum atau menangis terharu. Ibunya tidak punya rumah mewah, mobil, perhiasan, hanya berkutat mengurus rumah. Kehidupan ibunya hanya di sekitar itu. Ibu tidak pernah bahagia, tetapi ibu tidak pernah mengeluh. Itulah yang dia tahu tentang kehidupan ibunya. Ayah Dem masih tetap pada keyakinannya bahwa definisi kebahagiaan ibu Dem berbeda dengan kebanyakan orang. Ayah Dem bilang bahwa definisi kebahagiaan ibu bukan tentang uang atau jabatan, tapi kebahagiaan ibu adalah dengan melihat Dem tumbuh dewasa dan sukses, serta melihat keluarga kecilnya bahagia. Dem berteriak pada ayahnya. Dem bilang pada ayahnya bahwa dia tidak pernah percaya lagi cerita-cerita ayah. Si Raja Tidur, apel emas, layang-layang raksasa, itu hanya ada di buku cerita, dan ayah hanya mengarang-arangnya dari sana. Ayah Dem langsung menatap anaknya setengah tidak percaya. Kalimat Dem telah menyinggung harga dirinya dan menyakitinya. Dem kemudian beranjak berdiri, merapat ke jendela operasi. Di dalam sana, tubuh ibunya terlihat berontak dan dokter bergegas melakukan sesuatu. Tapi usaha mereka sia-sia. Ibu Dem tak dapat diselamatkan. Selanjutnya, itu merupakan kisah yang paling memilukan menurut saya. Sampai saya di akhir novel ini, yang ternyata lebih memilukan lagi. Bagian itulah puncak di mana Dem mulai membenci ayahnya. Waktu pun melesat sampai Dem menikah dengan Taani.
dan memiliki anak bernama Zaz dan Kon. Saya tidak akan bercerita panjang lebar mengenai hal ini. Mari saja kita antarkan kepada benang merahnya pada buku ini. Singkat cerita, terjadi perdebatan yang cukup panas antara Dem dan ayahnya di dalam rumah. Di sana tentu ada istrinya dan kedua anaknya yang ikut menangis. Dan hari itu, ayah Dem memutuskan pergi. Sepertinya Dem tidak menginginkan dia hidup di rumah itu bersamanya. Di saat hujan deras, ayah Dem ternyata ke pusara ibunya, yaitu ibu Dem. Tak berapa lama, ayah Dem tersungkur dan akhirnya masuk ke rumah sakit. Malam itu, dalam keadaan sakit, ayah Dem menjelaskan pada putranya itu apa arti hakikat sejati kebahagiaan hidup. Ayah Dem berkata, "Dem, hakikat sejati kebahagiaan hidup itu berasal dari hati kau sendiri. Bagaimana kau membersihkan dan melapangkan hati. Bertahun-tahun berlatih, bertahun-tahun belajar untuk melapangkan hati lebih dalam dan lebih bersih. Kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati dari kebahagiaan yang datang dari luar kita. Hadiah mendadak, kabar baik, keberuntungan, harta benda, pangkat, jabatan, semua itu tidak ada hakiki. Itu datang dari luar. Saat semua itu hilang, dengan cepat hilang pula kebahagiaannya. Sebaliknya, rasa sedih, kehilangan, kabar buruk, nasib buruk, itu semua juga akan datang dari luar. Saat semua itu datang dan hati kau dangkal, hati kau seketika keruh berkepanjangan. Berbeda halnya jika kau punya air mata sendiri di dalam hati. Mata air dalam hati itu konkret, Dem. Amat terlihat. Mata itu menjadi sumber kebahagiaan tidak terkira. Bahkan ketika musuh kau mendapat kesenangan, keberuntungan, kau bisa ikut senang atas kabar baiknya, ikut bahagia. Karena hati kau lapang dan dalam. Sementara orang-orang yang hatinya dangkal, sempit, dia dengan segera iri hati dan gelisah. Padahal apa susahnya ikut senang? Itulah hakikat sejati kebahagiaan hati, Dem. Apakah ibu kau bahagia? Saat itu dia terkenal, kaya, dan berpengaruh. Hingga kesedihan itu tiba. Dia jatuh saat menghadiri pesta. Dokter bilang, usianya tidak akan lebih dari 2 tahun. Ibu kau kehilangan gairah hidup. Orang-orang di sekitarnya bergegas pergi meninggalkannya. Ayah bertemu dengannya saat pesawat kami mengalami keterlambatan 12 jam. Wajahnya pucat, tangannya sering gemetar. Kami berkenalan. Ayah menikah dengannya 6 bulan kemudian. Ayah membawakannya ke si raja tidur setahun kemudian. Kami bicara malam itu. Ibu kau bilang, dia setidaknya bisa bertahan setahun lagi. Dan kau lahir, Dan. Energi kebahagiaan saat melihat kau menangis, menyambut kehidupan, membuat ibu kau bertahan. Ibu kau bertahan bahkan lebih lama dibandingkan perkiraan si raja tidur. Ibu kau bahagia, Dem, meski harus melupakan hari-hari hebatnya. Meski harus hidup sederhana, dia paham dan memilih jalan itu. Karena ayah jauh-jauh hari juga sudah memilih jalan itu. Apakah ayah dan ibu kau bahagia? Kalau kau punya hati yang lapang, hati yang dalam, mata air kebahagiaan itu akan mengucur deras. Tidak ada kesedihan yang bisa merusaknya, termasuk kesedihan karena cemburu, iri, atau dengki. Sebaliknya, kebahagiaan atas gelar hebat, pangkat tinggi, harta benda, itu semua tidak akan menambah sedikit pun beningnya kebahagiaan yang kau miliki. Apakah ibu kau bahagia, Dem? Kau sekarang tahu jawabannya. Setelah itu, Dem memeluk ayahnya, pelukan terakhir sebelum esoknya dimakamkan. Dan di saat pemakaman itulah seluruh dongeng-dongeng itu menjadi nyata. Semua tidak bohong. Seluruh cerita yang disampaikan ayahnya saat kecil itu ternyata benar. Seluruh saksi hidup di cerita itu berdatangan, membuat Dem berlinang air mata. "Ayahku bukan pembohong," dengan tegas ia berkata. Saat itu, Dem akhirnya menyadari bahwa ayahnya bukan seorang pembohong. Selanjutnya, tidak ada kesimpulan terbaik yang bisa disampaikan pada review kali ini, selain membaca lagi pesan-pesan di akhir usia ayah Dem. Hening mengagumkan. Saya sampaikan bahwa dimanapun kamu dan kondisimu sekarang, semoga pemahaman baik tentang hidup dapat menghampiri kita, menyapa lembut hari-hari beratmu. Memilih jalan yang tidak dimiliki oleh orang lain itu berat, dan semoga pemahaman-pemahaman hidup
dapat menjadi pedoman terbaik setiap melangkah. Selamat berjuang di jalan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.